Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Ibnu Kaab dari MI Negeri 5 Sukoharjo. Oke, langsung saja pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang tema 1 pembelajaran pertama subtema 1 kelas 3, atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak mungkin semua sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ketiga jenis itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Jadi nanti ada manusia, ada hewan yang meliputi banyak sekali jenis hewan, dan juga tumbuhan yang meliputi banyak jenis tumbuhan. Lah, semuanya itu, ketiga-tiganya itu atau yang disebut dengan makhluk hidup itu semuanya punya ciri-ciri sendiri anak-anak. Ya, mereka kenapa bisa dinamakan dengan makhluk hidup? Itu nanti ada ciri-cirinya masing-masing. Ya. Makhluk hidup itu semuanya anak-anak adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang semuanya itu adalah berupa pemberian atau kekayaan yang harus kita syukuri. Jadi jangan lupa kita harus selalu bersyukur dengan setiap pemberian Tuhan Yang Maha Esa, baik itu berupa tumbuhan, baik itu berupa hewan-hewan, yang semuanya diperuntukkan untuk kita. Oke, anak-anakku semuanya, kita kembali lagi ke materi tadi, yaitu dengan ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang bisa dilihat, makhluk hidup di sekitar kita itu memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dipastikan dari kesemuanya. Itu pada garis besarnya ciri-ciri makhluk hidup itu adalah mereka bisa bergerak, jadi bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Bergerak, bernafas, hampir semua makhluk hidup bergerak ya. Bernafas juga, hampir semuanya bernafas meskipun dengan cara-cara tersendiri. Berkembang biak, atau entah itu bertelur atau melahirkan kalau hewan dan manusia. Terus tumbuh, makan, semuanya makan ya, baik itu tumbuhan atau hewan, semuanya perlu makanan, dan juga peka terhadap rangsangan. Oke, untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup kali ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin sudah kita kenal, seperti yang bisa dilihat di situ. Nah, ya, kita akan menyanyikan tentang cicak-cicak di dinding. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Silahkan didengarkan dan ditirukan nanti. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Saya ulangi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, anak-anak bisa kalian lihat dari nyanyian itu, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari nyanyian tersebut. Ya, paling tidak ada hal-hal itu yang bisa kita simpulkan. Jadi dari bagian-bagian lagu itu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bisa dilihat di situ. Ya, ada merayap dan ditangkap. Tentunya maksudnya ditangkap itu dia menangkap nyamuk dan memakannya, seperti. Jadi pada lagu itu ada dua ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup lainnya, yaitu bergerak. Tentunya bergeraknya cicak itu dengan merayap di dinding, dan juga makan. Kita juga makan, dan makanannya itu adalah nyamuk dalam lagu itu ya. Ya, jadi pada lagu itu bisa kita simpulkan bahwasanya cicak itu juga sama seperti makhluk hidup lainnya anak-anak. Jadi dia juga punya ciri-ciri sebagai makhluk hidup, yaitu dia bergerak dan juga dia membutuhkan makan, yaitu dengan makan nyamuk tadi. Oke, kita ke selanjutnya anak-anak. Ya,
masih tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ada simbol-simbol yang seperti kalian lihat tadi ya. Jadi dalam lagu itu ada simbol persegi dan ada simbol persegi panjang. Ada yang tahu artinya anak-anak? Ya, itu menunjukkan pola lagu, bahwasanya pola lagu itu ada ritme pendek panjang, pendek panjang, pendek atau panjang pendek, pendek panjang dan seterusnya. Nah, pada lagu itu seperti yang bisa kalian lihat itu ada pendek 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 panjang. Ya, jadi yang persegi atau kotak itu pendek, sedangkan yang persegi panjang itu adalah yang panjangnya. Jadi kalau kita bacakan seperti tadi ya, cicak cicak di dinding, maaf, cicak cicak di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Jadi pada ding, yap itu karena ada simbol persegi panjang, itu berarti harus dibaca panjang seperti itu. Ya, jadi yang pada lagu itu ada tanda kotak dan tanda persegi panjang, itu menunjukkan kalau persegi panjang itu adalah simbol panjang, sedangkan kalau kotak atau persegi adalah simbol pendek. Bisa kalian lihat juga di situ ya. Jadi sudah bisa jelas ya anak-anak ya tentang simbol pendek dan panjang yang nanti menimbulkan pola-pola lagu. Jadi nanti ada pola lagu panjang, pendek, 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 atau pendek, panjang, 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 dan seterusnya. Itu contohnya tentang cicak-cicak di dinding seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan anak-anak. Ya, masih tentang cicak-cicak di dinding di situ ya. Bagaimana pola lagu tersebut? Ya, di situ ada pola pendek dan pola panjang seperti tadi ya. Ini sudah tadi. Jadi ada lagu yang pendek-pendek panjang, panjang-panjang panjang pendek dan seterusnya sesuai dengan masing-masing seperti itu. Sekarang kita memperbandingkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, di situ ada 3 macam makhluk hidup yang semuanya adalah hewan. Di situ ada cicak, ada ikan, dan ada nyamuk. Kalau tadi cicak sudah ya, dia bergeraknya dengan merayap dan makanya dia makan nyamuk. Sedangkan kalau ikan, di situ ikan tentunya bergeraknya dengan berenang dan makanya makan jentik-jentikan atau makanan lainnya yang ada di air seperti itu. Sedangkan kalau nyamuk dia bergeraknya dengan cara terbang dan dia makanya adalah darah manusia atau minum darah manusia seperti itu. Jadi perbandingan dari ciri-ciri ketiga makhluk hidup ini, mereka sama-sama bergerak dan sama-sama makan atau minum, tapi dengan perbedaan-perbedaan tadi. Jadi kalau dalam bergeraknya cicak itu merayap, ikan itu dengan berenang, dan kalau nyamuk itu dengan terbang seperti itu. Makanya juga berbeda-beda, kalau cicak makan nyamuk, kalau ikan makan jentik-jentikan dan atau lainnya yang ada di air, sedangkan kalau nyamuk itu dengan minum darah seperti darah manusia atau darah hewan lainnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Lah, tentang berkembang biak anak-anak, ada yang tahu belum kalau ternyata ikan itu sekali berkembang biak, yaitu dengan bertelur, itu bisa sampai ribuan jumlahnya. Jadi anak-anak, hewan atau tumbuhan, jadi hewan itu berkembang biaknya ada yang dengan bertelur, ada yang dengan beranak seperti itu. Kalau sapi, kambing itu beranak ya. Nah kalau bertelur itu contohnya adalah ikan. Nah ikan itu jumlahnya kalau sekali bertelur itu ribuan. Contohnya adalah ikan mas. Ikan mas itu sekali bertelur itu ribuan jumlahnya. Itu satu induk, satu ikan. Nah itu nanti. Jadi selanjutnya kita akan mengenal tentang cara membaca angka-angka yang terkait dengan ribuan. Oke anak-anak, bisa dilihat di slide selanjutnya. Ada yang belum bisa membaca itu?
Di situ ada A1000, B2000, C3000, D4100, E4250. Ada yang belum bisa membaca? Ya, yang A kita baca dengan 1000, yang B kita baca dengan 2000, yang C kita baca dengan 3000, yang D kita baca dengan 4100. Ada 100-nya ya di belakang angka ribuannya. Kemudian yang terakhir yang E 4250. 1 sampai A sampai C urut ya, 1000, 2000, 3000. Kemudian yang D dan E di belakang ribuannya ada ratusan dan puluhan yang E. Yang D ada ratusan, 4100, yang E ada ratusan dan puluhan, 4250. Sudah bisa membaca semua ya. Nanti kalau ada yang belum lancar, silahkan berlatih dengan orang tua atau kakak-kakak kalian. Oke anak-anak, selanjutnya kita lihat apa yang akan kita pelajari. Ya, nanti setelah kita tahu betul 1000, 2000, 3000 dan cara membacanya, kita juga harus tahu cara mengurutkannya. Baik itu tentunya dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil seperti itu. Oke, bisa dilihat anak-anak, di situ ada 4250, 2250 dan ada 3250. Ada yang belum bisa mengurutkan? Atau sudah bisa semua? Ya, kalau kita urutkan itu di belakang ternyata sudah sama semua ya. Sedangkan yang depannya ada 4, 2, dan 3. Nah, untuk mengurutkan kita lihat depannya dulu. Kita lihat ribuannya ya. Kalau ribuannya beda, ini kan ribuan ya, 4000, 2000, 3000. Kalau ribuannya itu beda, angka terbesar itu adalah angka yang paling jumlah yang bernilai paling besar dan seterusnya seperti itu. Jadi, kalau kita urutkan dari yang terkecil, berarti kita ambil yang dari angka 2, angka 3, dan angka 4. Mari kita urutkan. Ya, 2250, 3250, 4250. Seperti itu ya. Sudah bisa semua ya. Mudah kan ya? Nanti tinggal lebih banyak berlatih dengan orang tua kalian. Kemudian selanjutnya kita coba lagi dengan angka yang sedikit berbeda. Saya tuliskan 2250, kemudian 3900, kemudian 1400. Ya, jangan lupa, meskipun ratusannya berbeda, yang perlu kita perhatikan adalah ribuannya, depannya ya, yang angka pertama itu. Sebelum titik gitu ya. Angka titik lah, di depan titik 2, 3, 1 itu ya. Kita beri kolom. Lah, yang di kolom biru itu ada ribuan, sedangkan yang di kolom merah itu masuk ke ratusan, puluhan, dan satuan seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah yang di angka birunya itu, ya. Itu ribuan, 2000, 3000, dan 1000. Otomatis kalau kita urutkan dari angka kecil menjadi 1400, terus 2250 dan 3900 seperti itu ya. Jadi nggak mungkin meskipun belakangnya 3900 meskipun 250 itu lebih kecil dari 400, tapi karena ribuannya lebih kecil 400, maka yang didahulukan adalah 1400. Jadi 1400 dulu, baru 2250 dan baru 3900. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran pertama ini pada tema 1 dan sub tema 1 kelas 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa selalu banyak belajar meskipun di rumah. Hindari sering bermain meskipun kita belajar jarak jauh. Kita tetap di rumah dan menunggu perintah atau petunjuk dari guru-guru kita dengan melalui HP atau tugas lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita, dan sampai ketemu nanti setelah pandemi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.